kembali lagi. Selamat datang di Education Series BRI Dana Reksa Sekuritas. Nah, Education Series ini kita menyajikan banyak webinar ya, webinar reguler, mulai dari perencanaan keuangan, kemudian juga ada pengenalan berbagai macam instrumen investasi yang ada di pasar modal gitu ya. Kemudian juga ada penggunaan aplikasi dan menjelaskan banyak terkait fitur-fitur yang ada di aplikasi Brix maupun yang pro dan juga yang easy gitu ya. Kemudian kita juga sampai pada metode analisa atau analisis untuk trading, untuk yang jangka pendek atau untuk yang mau jangka panjang juga sampai dengan analisis ini ya, apa fundamental atau untuk yang investing gitu. Nah, semua disajikan dengan lengkap bersama narasumber-narasumber yang pastinya sudah kompeten di bidangnya. Sore kali ini bersama saya sebagai host Cut Intan Hayaturahmi, kemudian nanti juga ada narasumber kita atau rekan saya sendiri yaitu Kang Toto Andriato ya. Hari ini kita bahas terkait strategi investasi ala Warren Buffett. Ya, mungkin udah pada sering kenal nih Warren Buffett siapa ya. Termasuk salah satu investor yang sukses di dunia gitu ya. Kemudian juga merupakan CEO dari Berkshire Hathaway. Nanti mungkin kita lebih banyak kenalannya nanti setelah narasumber kita menerangkan terkait Warren Buffett dan strategi-strategi investasi apa aja yang bisa kita ikuti ini ya melihat cara-cara dari Warren Buffett berinvestasi. Nah, sebelum sesi dimulai, saya akan membacakan sedikit peraturan singkat untuk EduFest sore kali ini. Bapak Ibu diharapkan menggunakan nama lengkap saat join ya. Jadi kemudian juga menyampaikan pertanyaan nanti bisa melalui kolom chat atau juga nanti mau diskusi secara langsung lebih terbuka, bisa open mic gitu ya. Kemudian juga menjaga ketertiban selama berlangsungnya webinar, kemudian juga dilarang merekam materi untuk disebarluaskan. Oke, itu tadi beberapa hal yang mungkin kita bisa patuhi bersama. Nah, pada webinar sore kali ini kita ditemani oleh Toto Andrianto dari BRI Dana Reksa Sekuritas Bandung sebagai Bridge Advisor ya, yang mungkin kita sapa dulu nih Kang Totonya, sekalian cek sound dan kamera sudah aman sepertinya Kang Toto. Halo. Ya, halo, selamat sore Mbak Intan dan sobat trader semua. Kita kembali lagi join. Betul. Di Rabu sore ya, Rabu jam 3 kita kembali lagi. Hari ini kita Ya, bahas tentang strategi ala Warren Buffett ya, Kang Toto. ya, Kurang lebih apa betul. nih, Kang Toto? Jadi sore hari ini kita bahas terkait series fundamental ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita simak ini bagian dari strategi analisa fundamental di mana Warren Buffett ini investor yang sangat sukses bahkan menjadi orang terkaya di dunia ya. Dan kekayaannya ini diperoleh dari saham dengan cara analisa fundamental, yaitu mencari saham-saham yang under value gitu ya. Dan dia beli terus hold gitu ya. Artinya beli tidur gitu ya. Nanti asetnya akan bertambah seperti itu. Jadi ini lebih ke sana Mbak Intan. Siap, menarik sekali nih. Jadi buat mungkin terutama para investor atau Bapak Ibu yang lebih senang berinvestasi jangka panjang gitu ya. Ini cocok sekali nih untuk webinar sore kali ini diikuti sampai dengan selesai, nanti bisa sharing dan juga tanya jawab. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk Kang Toto bisa memaparkan nih materinya. Ini saya coba stop share dulu ya. Oke, Oke, siap. Udah terlihat ya? oke, sip.
Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Berjumpa kembali bersama saya. Jadi untuk sore hari ini kita tadi sedikit singgung ya, bagaimana strategi investasi ala Warren Buffett. Sebetulnya eh, secara umum ya, strategi investasi kita itu banyak panutan ya, di dunia maupun di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia ada Pak Lok Heng Hong ya, atau Pak LKH gitu ya. Nah, di dunia yang paling terkenal adalah Warren Buffett dan juga nanti ada Benjamin Graham ya teman-teman. Tetapi kita harus ketahui dulu bahwa setiap investor itu punya karakteristik dan juga apa strategi masing-masing. Jadi teman-teman jangan sampai eh, saham-saham Warren Buffett kok kita gunakan buat saham-saham trading harian kan nggak kurang-kurang pas gitu ya. Jadi strategi ini ya tepatnya buat jangka panjang ya udah kita tinggal cari saham sesuai dengan strategi Warren Buffett terus kita simpan gitu ya. Jadi nggak perlu kita transaksikan trading seperti itu. Nah, makanya nanti kita cari saham-saham sekiranya yang di bawah under value gitu teman-teman ya. Nah, mengulas terkait hal itu, ini sedikit kita profile ya, dari sisi Warren Buffett ini siapa sih gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah sering denger banget gitu ya, di mana-mana ketika lihat YouTube, sering nama-nama ini dibawa gitu ya, pas seminar, pas SPM kok orang-orang kok bawa nama dia, dia ini siapa sih gitu ya. Jadi dia itu investor legendaris ya teman-teman. Dia pengusaha juga, artinya beliau ini kalau sahamnya udah banyak ya bisa disebut pengusaha kan karena pemilik perusahaan itu sendiri. Dan juga dia CEO eh, Berkshire Hathaway ya. Ini apa manajer kalau kita perusahaan investasi ya teman-teman ya. Nah, ini dia sebagai CEO-nya dan juga murid dari Benjamin Graham. Jadi Benjamin Graham ini tokoh terkenal juga ya sebagai value investor juga nih teman-teman. Jadi gurunya itu adalah Benjamin Graham. Nah, maka kita juga baiknya sebagai investor pemula nih kita harus punya guru ya teman-teman ya. Mungkin kalau di sini teman-teman kenalnya siapa, nah itu bisa lebih prefer untuk jadikan guru nanti bisa belajar lebih detail dari bukunya, dari apa mungkin presentasinya gitu ya. Nah, di Indonesia juga banyak teman-teman yang bisa kita contoh mungkin salah satunya Pak LKH ya teman-teman ya. Nah, kekayaan beliau ini mencapai 100 miliar dolar nih teman-teman ya. Kalau 100 miliar dolar berapa triliun ya teman-teman ya. Banyak banget uangnya. Dan menggunakan pendekatan investasi jangka panjang. Artinya ini pure ya jangka panjang. Jadi teman-teman kalau mau trading ya mungkin kurang tepat menggunakan strategi ini. Tapi bisa juga Pak Toto saya switch deh. Ada yang buat trading, ada yang buat jangka panjang, silakan. Tapi kita harus komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip itu gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau trading ya mungkin kurang tepat untuk menggunakan strategi ini. Tapi kalau buat jangka panjang ya boleh gitu ya. Ini bisa menjadi patokan juga nih. Karena secara strategi beliau sudah terkenal, artinya udah apa ilmu strategi yang beliau share itu sudah terbukti ya membuat dia jadi kaya gitu. Jadi kita nggak usah pertanyakan lagi eh, apa hasilnya gitu. Dan ini sudah dibuktikan dengan dia sendiri gitu. Nah, ini pada dasarnya juga Warren Buffett nih dulunya ya sebelum mungkin menjadi investor jangka panjang, dia apa ada evolusi strategi ya dari investasi yang Warren Buffett. Ini yang pertama adalah untung cerutu nih atau cigarbat ya. Jadi investasi jangka pendek. Jadi dia juga dulu mungkin awal-awalnya transaksi saham dalam jangka pendek juga ya. Nah, istilahnya ini dari Graham yaitu mentor Buffett-nya ya untuk menggambarkan strategi berinvestasi ini perusahaan yang kurang beruntung gitu. Artinya sahamnya mungkin posisinya rugi gitu ya. Tapi masih bisa terdapat sisa nilai yang diambil sebelum beralih ke perusahaan yang berpeluang lainnya. Jadi pada dasarnya juga dia ada istilahnya trading dulu nih untuk jangka pendeknya ya. Nah, yang kedua adalah perusahaan unggul dengan harga wajar ya atau dalam hal ini investasi
jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, dia evolusi yang kedua ini dia fokus pada perusahaan yang unggul dalam kompetisi. Jadi kalau ada perusahaan di sektor contohnya consumer gitu ya. Nah, dia pasti beli perusahaan itu yang paling unggul gitu ya. Nah, contohnya mungkin dia investasi itu di perusahaan teknologi ya semuanya. Di teknologi pada dasarnya dia tadinya nggak mau nih menghindari teknologi karena dia nggak paham ya. Tapi belakangan dia masuk juga nih ke sektor teknologi ya, salah satunya saham Apple ya. Nah, dan dari beberapa ilustrasi juga dia memberikan pandangan ada penyesalan ya dari dia sendiri, dia tidak masuk ke sektor teknologi seperti Amazon, Google, Facebook gitu kan. Nah, akhirnya dia masuk ke sektor teknologi yaitu Apple. Ya, di mana Apple ini kan menjadi leading ya di sektor tersebut yaitu di telekomunikasi khususnya di perdagangan HP ya teman-teman ya ataupun handphone. Nah, Apple ini kan kita tahu dia menjadi perusahaan terdepan ya. Artinya dengan teknologi yang paling canggih dan durability dari HP-nya juga sudah terbukti gitu teman-teman. Nah, wajar lah Warren Buffett masuk ke sini karena secara ini menjadi perusahaan paling unggul gitu teman-teman. Nah, strategi memilih saham ala Warren Buffett ini ada banyak ya teman-teman ya. Nanti bisa dicatat ya. Ini tadi ilustrasikan ada 7 sampai 8 nih teman-teman. Nah, yang pertama adalah perhatikan margin of safety ya. Dalam hal ini investasi saham yaitu dengan melihat nilai intrinsiknya ya. Jadi margin of safety ini intinya ya secara garis besarnya kita beli itu nilai intrinsiknya itu harus lebih tinggi ya dibandingkan harga pasar saat ini gitu. Jadi contohnya nih kita beli HP ya Apple sendiri gitu ya. Di pasar itu harganya untuk iPhone gitu ya, yang 13 itu kisaran 8 juta contohnya ya, ya kan. Tetapi kita beli perusahaannya ataupun beli ya secara langsung ada yang jual gitu ya, itu baru tuh 10 juta. Nah, berarti kan harganya lebih murah dibandingkan harga pasar gitu. Nah, itu dia baru mau beli gitu. Tapi kalau ada yang harganya harga pasarnya 18 juta tapi ada yang mau jual nilainya yaitu di kisaran 20 juta nah dia nggak akan beli gitu karena itu udah sangat mahal ya teman-teman ya. Nah, pada dasarnya jadi nilai intrinsiknya yang di sini kita harus tahu dulu ya cara menghitung ataupun menilai perusahaan ini murah atau tidak. Nah, ini disebutnya under value ya teman-teman ya. Jadi nilai intrinsiknya tuh lebih besar dibandingkan harga pasar. Nah, di sini contohnya nih ada aset perusahaan ya secara realistis itu bernilai 12 dolar nih. Tetapi dijual dengan harga 10 dolar ya. Secara hitung-hitungan udah dihitung nih kita nih perusahaan A gitu ya, ternyata 12 dolar nih. Nah, tetapi dijual di harga itu adalah 10 dolar. Maka ada margin safety-nya yaitu sebesar 2 dolar ya. Nah, ini bisa mencegah harga saham tidak turun secara signifikan gitu. Jadi pada dasarnya mah kita beli saham itu yang murah gitu ya. Yang murah. Nanti yang murah hitungannya kayak gimana? Nah, ini salah satunya yaitu dari sisi arus kas operasi ya atau CFO nih teman-teman. Arus kas dari operasi ini ke modal itu diinvestasikan harus lebih besar ya dibandingkan biaya modal selama 12 ya dari 15 tahun terakhir. Jadi biaya modal di sini ya teman-teman harus tahu juga ya komponen biaya-biaya modal ini kita harus mengetahui gitu. Nah, filter ini tidak berlaku untuk perusahaan pembiayaan ya karena perusahaan pembiayaan itu tabungan yang ada di teman-teman simpan itu dianggapnya sebagai hutang ya. Maka maka untuk ini tidak berlaku buat pembiayaan maupun buat banking ya teman-teman ya. Jadi untuk keuangan khususnya banking dan pembiayaan itu tidak dimasukkan gitu. Jadi arus kasnya itu
Yang kedua ya, arus kas modal diinvestasikan harus lebih besar ya dibandingkan biaya modal itu sendiri. Jadi mungkin ya bisa disimpulkan itu hutangnya kalau bisa ya jangan terlalu besar karena kan biaya modal ini dipotong nanti untuk pengeluaran ya tiap tahun itu. Atau juga bisa salah satunya ada biaya bunga nih teman-teman. Nah, kalau biaya bunga nih kalau utangnya terlalu gede, maka akan mengurangi laba ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah return on equity. Jadi return on equity ini minimal ya dia itu bentar, minimal 15% dalam 12 dari 15 tahun terakhir ya. Jadi return on equity-nya syarat yang ketiga adalah ROE-nya itu 15% ya teman-teman ya. 15% loh dari 15 tahun terakhir nih. Jadi ya cukup berat ya. Artinya Warren Buffett ini mencari saham-saham yang benar-benar secara operasional arus kasnya bagus dan juga marginnya itu harus bagus juga ya. Marginnya harus bagus nih teman-teman. Jadi ROE di atas 15% itu banyak teman-teman. Tetapi komponen-komponen yang lainnya belum tentu masuk ya. Nah, jadi ini syarat yang ketiga teman-teman harus catat ya. ROE-nya minimal 15% gitu. Oke, bentar. Nah, yang keempat mungkin sini ya teman-teman ya. Sorry. Itu tidak ikut-ikutan nih. Ini tidak ikutan, tidak FOMO ya teman-teman ya. Jadi tidak FOMO atau ikut-ikutan, jangan sampai nanti kalau dia tuh fokus ya, kalau ada yang merekomendasikan tertentu gitu ya, dia nggak ikut-ikutan, dia fokusnya ke saham itu aja yang dia beli gitu ya. Persis seperti Pak Lo Kengkong sebetulnya ya. Jadi dia fokus ke saham tertentu dia dan di situ aja udah dia setelah beli ya sudah tinggalkan itu ya. Mm-mm. Jadi tidak ikut-ikutan. Nah, yang jadi masalah tuh kadang kita tuh tujuannya buat investasi jangka panjang, tapi ketika ada kenaikan baru mungkin berapa persen, itu kita udah was-was dan kita buru-buru jual ya. Dan juga nanti ada rekomendasi yang baru, kita malah beli lagi di itu. Padahal itu harganya sudah naik ya, ataupun sudah tinggi gitu, udah mahal gitu. Nah, kita jangan sampai melanggar prinsip tersebut gitu ya teman-teman ya. Nah, yang kelima adalah jangan takut dengan krisis pasar dan koreksi. Jadi naluri setiap orang adalah membeli saham dengan harga rendah ya pada dasarnya teman-teman ya dan menjual ketika harganya tinggi. Jadi ketika krisis itu bisa dianggap sebagai peluang ya. Jadi Warren Buffett tuh melihat ketika ada krisis itu justru dia melihat peluang ya. Contohnya mungkin di tahun 2020 ya. 2020 itu kan COVID ya. Nah, di situ saham mulai berguguran cukup dalam ya teman-teman ya, sampai 35%, ya IHSG juga koreksi. Nah, di situ waktu yang tepat buat beli ya. Eh, tapi kenyataannya ketika krisis itu kita posisinya ya nggak berani gitu. Padahal sudah ada uang tapi kita masih ragu untuk beli karena pasti kepanikan di market itu akan muncul terus gitu ya. Nah, dan termasuk juga mungkin hari ini ya, hari ini ada koreksi 1%, mungkin beberapa investor menanyakan kok takut gitu ya, ada kewas-was yang berlebih gitu. Padahal kan ketika ada koreksi yang seperti ini nih, mungkin bisa menjadi pertanda ini waktu yang tepat untuk beli. Nah, ketika itu juga teman-teman harus ada koreksi yang dalam, kita jangan panik. Kalau ada cash ya kita siapkan untuk masuk gitu ya. Tapi sebelumnya kita harus pilih saham dengan yang kriteria yang tadi ya di atas ya teman-teman ya. ROE-nya berapa, di atas 15% itu kan. Terus juga di sini CFO-nya juga harus tinggi ya teman-teman ya gitu. Jadi jangan takut ketika ada krisis dan koreksi. Nah, ini bisa dijadikan sebagai peluang karena ada diskon ya untuk membeli saham yang harga jatuh gitu. Nah, yang keenam adalah pendekatan jangka panjang ya. Jadi Warren Buffett ini menerapkan sistem set it and forget it ya. Jadi buy dan lupakan itu ya. Jadi beli atau atur untuk beli nih untuk awal agak sulit ya untuk masuk tuh kita harus screening dulu terus harus riset dulu nih perusahaannya
baca detail laporan keuangannya gitu ya. Nah, setelah masuk nih, waktu yang tepat untuk masuk nih, dan ya udah kita simpan saja gitu. Nah, ini pendekatan yang keenam ini pada kenyataannya nih itu sulit ya teman-teman ya. Pasti kita kadang gatel atau udah naik, ini takut turun besoknya ya, akhirnya dijual gitu ya. Ya kita prinsipnya untuk jangka panjang ya komitmen di jangka panjang. Jadi kita nggak perlu khawatir naik turun dalam jangka pendek gitu ya. Nah, ini agak sulit secara omongan gampang ya, tinggal buy and tidur gitu. Tapi banyak kenyataannya ini sangat sulit teman-teman. Nah, yang ketujuh nih teman-teman ya, pelajari dasar-dasar investasi saham ya. Jadi teman-teman harus belajar terkait dengan membeli saham dengan nilai intrinsik lebih rendah ya dibandingkan harga pasar. Artinya dasar-dasar ini juga teman-teman nanti ikuti kembali. Jadi untuk melihat nilai intrinsik perusahaan seperti apa simpelnya maupun nanti yang detailnya gitu ya. eh di Nanti kita akan bahas mungkin lebih detail ya terkait dengan menilai ini di lain waktu. Tapi prinsipnya ada cara yang lebih sederhana untuk melihat nilai intrinsik lebih besar dibandingkan harga pasar gitu. Jadi dasar-dasar ini kita harus tanamkan ya dan terus kita pelajari seiring dengan perkembangan zaman ya karena di satu sisi sektor yang satu pasti akan berbeda dengan sektor yang lain. Contohnya di sektor tadi ya pembiayaan, banking contohnya dibandingkan dengan sektor cyclical ya seperti komoditas gitu. Itu pasti pendekatannya beda. Nah, kita harus tahu itu dasar-dasar itu teman-teman. Nah, yang kedelapan adalah penelitian dan refleksi. Ya, Bapak di sini percaya bahwa kesuksesan berkaitan dengan pengetahuan investasi yang beliau miliki selama ini. Ya, artinya kan nggak ada sesuatu diraih itu dengan mudah ya teman-teman. Pasti butuh perjuangan. Nah, bagian dari perjuangan kita sebagai investor di sini mungkin ala-ala Bapak ya. Jadi teman-teman harus terus belajar ya. Beliau juga setiap hari baca buku, baca laporan keuangan, juga apa yang dilakukan oleh Warren Buffett juga dilakukan nih oleh Lok Heng Hong ya, LKH ya. Jadi beliau tiap hari juga baca berita, baca laporan keuangan, baca update perusahaan. Jadi beliau kayaknya udah hatam banget tuh terkait dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia ya. Nah, nah, itu kan terus kita cerna gitu. Jadi jangan sampai hmm, kita nggak update gitu. Dan Warren Buffett juga pernah riset dalam artinya dia pernah adanya kerugian gitu. Jadi nggak selalu sukses pas gitu ya 100% nggak. Pasti dia ada gagalnya. Artinya ketika beli saham ada yang nggak sesuai ya. Nah makanya dari situ kita jangan berpuas diri ya terkait dengan belajar dalam hal ini penelitian dan juga refleksi gitu. Nah yang kesembilan di sini fokus pada kualitas nih. Lebih baik membeli saham perusahaan luar biasa dengan harga wajar daripada membeli perusahaan yang wajar dengan harga luar biasa. Ini kebalikannya ya. Kalau yang awal itu harganya murah gitu ya teman-teman ya. Ini perusahaannya luar biasa nih, tapi harganya wajar. Harga wajar di sini ya mungkin ada tersendiri ya teman-teman ya. Ada beda-beda gitu ya penilaiannya. Tapi nanti kita coba cek mungkin ya teman-teman dari sisi fundamentalnya gitu ya. Daripada kita beli harga wajar dengan harga luar biasa. Artinya ini harganya perusahaannya wajar-wajar aja nih, tapi harganya sudah naik tinggi gitu ya. Artinya udah mahal ya teman-teman itu. Oke ya, jadi ini prinsip yang sembilan ini kaitannya banyaknya mengenai komitmen ya, komitmen kita dan juga terkait dengan belajar bagaimana cara kita terus mengupdate perusahaan yang kita punya seperti itu. Nah, ini saham-saham pilihan Warren Buffett nih teman-teman ya. Jadi sebagian besar saham Berkshire Hathaway ini dipilih langsung oleh Warren Buffett. Jadi dia juga ada tiap tahun ya, ada public expose dan dia juga selalu berinteraksi dengan investornya ya. Jadi ini sebuah perusahaan ya dan nilai kapitalisasinya sudah sangat besar nih teman-teman ya. Nah, perusahaan-perusahaan ini jadi dia seperti manajer investasi lah teman-teman ya, kalau di secara simpelnya gitu. Nah, ini saham-sahamnya apa aja di perusahaan itu.
Yang pertama adalah Apple. Ini kodenya APL ya teman-teman ya. Nah, kepemilikannya itu 5,7% ya teman-teman. Atau senilai 136 miliar ya pada tahun 2022. Ini sekarang udah naik lagi nih teman-teman ya. Nah, Warren Buffett ini menyukai loyalitas pelanggan Apple yang terus meningkat, penjualan serta keuntungan mereka ya. Apple juga memberi dividen besar ya setiap tahunnya dan return ya sekitar 520 miliar ya sejak 2013 ya. Saya memberikan dividen yang besar setiap tahun dan juga return yang besar nih kepada perusahaan ya, yaitu sebesar 520 miliar. Nah, ini luar biasa juga teman-teman ya. Jadi kita tahu kualitas dari HP ataupun handphone Apple ya teman-teman ya. Maka Warren Buffett ini udah bisa memperkirakan bahwa ini menjadi Apple akan menjadi leading ya ataupun menjadi pemimpin dalam sektornya yaitu di sektor teknologi handphone teman-teman nih. Nah, yang kedua adalah Bank Amerika ya, Bank of America yaitu kepemilikannya di sini 12,9% ya. Ini tahun 2022 ini teman-teman. Jadi Bank Amerika ini memberikan dividen yang sangat baik ya. Kita tahu bank-bank di kita juga yang Big Bang ini cukup besar ya memberikan dividennya nih teman-teman ya. Maka juga di portofolio mungkin teman-teman juga harus masukin ya. Memiliki tingkat pertumbuhan tercepat ya pada sektor sejenis dan memprioritaskan di sini ya share buyback ya. Share buyback di sini teman-teman ada istilahnya kalau sahamnya lagi turun tuh, jadi si perusahaan itu akan membeli ya saham tersebut gitu. Artinya ada share buyback. Yang buyback juga bisa dikategorikan sebagai juga buat bonus karyawan ya teman-teman ya. Nah ini perusahaan-perusahaan yang seperti ini biasanya akan lebih solid ya dan bagus nih teman-teman. Itu. Nah yang ketiga Chevron ya. Ternyata juga Warren Buffett tuh nggak melulu di sektor banking dan juga teknologi, tapi dia juga masuk ke sektor eh, minyak ya dalam hal ini energi ini teman-teman ya. Dia kepemilikannya 8,4% atau senilai 29 miliar dolar ya. Nah, Bapak ini mulai berinvestasi sejak harga minyak meningkat pada tahun 2022. Ya, artinya peluang untuk switching ya, itu bisa aja teman-teman. Jadi kita lebih fokusnya mungkin kira-kira nih kayak batu bara kemarin lah teman-teman ya. Batu bara nih kayak oh, pas di 2021 itu kan harganya sangat anjlok ya di awal 2021. Nah, tapi pas pertengahan 2021 harganya langsung naik ya. Bahkan mencapai puncaknya di 2022 ya teman-teman sampai 400 dolar nih teman-teman per tonnya. Nah, di situ ada pesta pora di saham batu bara. Mungkin Warren Buffett juga melihat nih ketika ada peningkatan harga minyak ya. Itu juga beliau langsung beli saham minyak itu. Padahal ketika itu harga saham minyaknya mungkin sangat di bawah lah ya, bukan di dasar tapi udah mulai naik ya situ. Nah dia baru bisa baru masuk di situ teman-teman tahun 2022 nih. Nah yang keempat adalah Coca-Cola ya. Di sini dia kepemilikannya yaitu 9,2% atau 24 miliar dolar ya teman-teman. Nah, Bapak menyukai kekuatan merek ya dari Coca-Cola dan jaringan distribusinya yang sangat besar yang menjadikannya unggul dari pesaing. Jadi dia beli Coca-Cola karena secara eh, growth ya mungkin ya walaupun dari sisi share eh, market dia Coca-Cola ini sudah sangat terkenal bahkan paling terkenal ya apapun namanya perusahaan atau merek yang paling terkenal ya pasti di situ ada Coca-Cola teman-teman. Nah ini ketika merek sudah sangat kuat dan distribusi udah hampir di seluruh dunia ya teman-teman ya, maka ini bisa menjamin bahwa ekspansi itu perusahaan ini udah cukup bagus nih teman-teman gitu. Dan dia paling unggul ya daripada para saing yang lain gitu. Nah yang kelima adalah American Express ya. Kepemilikan ini cukup besar ya 20,2% nih teman-teman atau 25
22 miliar dolar nih teman-teman pada tahun 2023. Ya, ini beberapa saham ya teman-teman dari Warren Buffett ya. Saya ulang ada Apple, ada Bank of America, ada Chevron, Coca-Cola, America Express. Nah, ini masih ada banyak lagi ya, tapi ini beberapa contoh saja. Saya kira kalau lihat saham-saham ini nih teman-teman ya, ini saham-saham dengan kapitalisasi yang besar dan juga secara ini sudah go internasional ya, karena kan Amerika kita tahu udah globalisasi gitu. Nah, bagaimana dengan saham-saham Indonesia ya teman-teman nih, saya kasih contoh saja ya, berapa saham menurut saya itu bisa masuk mungkin salah satunya kategori Warren Buffett ya teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi saham-saham ini ada Gajah Tunggal, Harta, UNTR, dan WIM. Ini sektornya juga berbeda-beda ya. Gajah Tunggal mungkin di sektor produksi ban ya, bisa di atau subsektornya di otomotif ya, gitu teman-teman. Karena dia relance dengan otomotif subsektornya. Terus ada Harta, ini dia bergerak di sektor penjualan emas ya, penjualan emas ya, dan juga dia supply ke Antam dan lain-lain, dan juga dia punya distribusi cabang yang cukup luas. Dan selanjutnya ada UNTR, United Tractor, ini di pertambangan ya. Dia sewa alat berat, pertambangan batu bara, dan juga dia ada investasi di nikel ya teman-teman. Jadi ini pertambangan lengkap nih teman-teman. Dan ada WIM ya, Wismilak. Ini perusahaan konsumer, khususnya di rokok ya teman-teman ya. Nah, ini subjektif ya teman-teman ya, pemilihan saham-saham ini. Tetapi kalau kita lihat dari sisi beberapa acuan tadi ya, ini beberapa yang menarik ya teman-teman ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Gajah Tunggal ya. Nah, Gajah Tunggal, nanti teman-teman bikin tabel kayak gini aja ya di rumah ya. Kalau mau ikutan apa, mau beli saham sesuai ala Warren Buffett, mungkin tabelnya seperti ini. Sederhananya ya teman-teman, ini saya bikin barusan sederhananya gitu. Terus di sininya yang pertama adalah margin of safety ya, ataupun MOS. Terus yang kolom yang selanjutnya atau baris yang kedua adalah arus kas ya, dari operasi atau CFO, dan yang ketiga adalah return on equity atau ROE. Nah, kita coba yang pertama Gajah Tunggal ya. Nah, Gajah Tunggal nih teman-teman bisa, bentar, saya coba pakai ini dulu ya. Oke, pakai pen dulu deh. Nah, Gajah Tunggal nih teman-teman ya. eh, Asetnya lihat secara umum ya, margin of safety menurut saya simpelnya sih aset dia 18T ya. Bayangin teman-teman ya. Dia punya aset, aset itu jumlah total keseluruhan perusahaan itu sendiri ya. Aset itu kan ada aset tetap, aset lancar ya, dan juga ada aset tetap gitu. Nah, untuk total aset dia yaitu 18,8 triliun ya. 18,8 triliun. Sedangkan market kapitalisasi dia ya, ini dihargai oleh market itu 4 triliun gitu. Normalnya logikanya kalau dia punya aset 1 triliun ya dihargai market 1 triliun, wajar gitu. Itu masih wajar teman-teman, karena kan dia punya aset 1 triliun. Nah, kalau dilikuidasi kan bagusnya itu ya 1 triliun gitu, nilai kapitalisasinya. Nah, itu baru PBV-nya itu satu teman-teman. Tapi ini GJTL itu asetnya 18,8 triliun, tapi dihargai oleh market itu 4 triliun. Artinya kan masih ada margin of safety yang cukup besar ya teman-teman ya, yaitu 14,4 triliun ya teman-teman. Nah, ini secara umum menurut saya sih under value, artinya dia emang dihargai murah ya teman-teman ya. Ini secara secara sederhananya ya teman-teman ya. Ini dia udah murah karena market cap segini kok dihargai, apa, asetnya segini tapi harganya segini gitu ya, oleh market gitu. Nah, ini murah ya. Berarti ini masuk nih teman-teman ya, margin of safety-nya. Terus tapi kita lihat di sini, oh dari aset ini ternyata cash flow-nya dia itu hanya nggak nyampe 1 triliun ya, ataupun 945 miliar. Nanti ini di breakdown lagi ya. Ini dia kira-kira buat pembiayaan mod apa, hutang tuh berapa gitu. Makanya kita
di sini ada komponen hutang nih. Oh, ternyata dari 18 triliun ini hutang dia 10,9 triliun. Nah, sedangkan modal dia sendiri itu hanya 7,8 ya, 7,8 triliun. Artinya hutangnya ini emang besar ya. Nah, ya hutang besar. Jadi ini jadi catatan juga nih. Sebetulnya ini menjadi minus dari Gajah Tunggal. Coba nih kalau hutangnya cuma 5 triliun gitu ya. Jadi modal dia jadi 15 triliun ya teman-teman ya. Eh, nah, ini ataupun jadi 12 triliun, sorry 12 triliun. Maka ini lebih menarik sebetulnya, mau hutangnya lebih kecil gitu. Tapi ini hutangnya saat ini dia cukup besar ya, malah di atas modal gitu. Nah, ini menjadi minus ya teman-teman ya. Nah, maka cash flow-nya juga ini Gajah Tunggal kalau kita lihat ya, di breakdown lagi, dia sangat tergantung ke kurs rupiah ya. Nah, ini kalau rupiahnya depresiasi atau melemah, maka ada istilahnya rugi kurs ya. Jadi dia harus bayar hutang dengan bunganya yang cukup besar, yaitu selisih kurs itu ya teman-teman ya. Tapi kalau rupiahnya menguat, maka laba dia juga akan naik sangat signifikan gitu karena bunganya lebih rendah gitu. Nah, ini ada minusnya yaitu di sisi hutang dan juga hutangnya ini banyaknya di dolar Amerika ya, ataupun hutang luar negeri teman-teman ya tuh. Ini agak minus ya. Nah, terus kita lihat ROE-nya. Oh, ternyata ROE-nya tadi kan catatannya harus 15, tapi ini 11,84% ya teman-teman. Ini baru kuartal 3 ya. Sampai dari kuartal 1 sampai kuartal 3 belum full year ya. Mungkin nanti full year-nya bisa aja 15% gitu. Secara umum ini kuartal 3 aja dia udah cuan ataupun untung yaitu 699 miliar ya. Nah, ini tinggal dibagi dengan modal dia, maka keluarlah nilai atau sebesar 11,84% teman-teman. Nah, ini juga masih minus ya, karena kan kewajiban dari Warren Buffett tadi syaratnya itu 15%. Tapi ini masih belum full year ya, nanti coba kita update lagi di full year-nya. Mudah-mudahan bisa 15%. Nanti masuk kategori yang Warren Buffett itu teman-teman ya. Ada saham selanjutnya yaitu Harta. Harta Dinata nih teman-teman ya. Nah, ini under value juga menurut saya. Karena secara aset dia ada 4,9 triliun nih teman-teman ya. Aset dia hampir 5 triliun. Tapi market cap dia atau dihargai oleh market itu 1,7 triliun. Ya, 1,7 triliun ya. Jadi ini udah cukup murah ya teman-teman ya. Kalau lihat eh, murah atau tidak itu bukan dari sisi harganya teman-teman ya. Kok ini kayak Gajah Tunggal sekarang kan harganya di 1.200 ya. Terus Harta di kisaran 300 sekian teman-teman ya. Nah, itu teman-teman kok murah atau tidaknya bukan dilihat dari harga itu, tapi lihatnya dari sisi value ini ya teman-teman, aset dan market cap gitulah. Coba teman-teman share aja grup PP ya, seperti brand ya, TPIA itu udah sangat tinggi loh dia. Bandingkan dengan saham-saham ini gitu ya, teman-teman. Nah, ini saya contoh nih ada brand ya. Brand itu market cap dia 685 triliun. Sedangkan aset dia, nih teman-teman, asetnya ya 54 triliun loh. Gila, udah berapa kali lipat tuh? Ya, teman-teman ya, 685 triliun. Sedangkan aset dia itu 54 triliun. Ya, hampir 10 kali lebih ya teman-teman ya, hampir 12 kali lipat ya. Jadi ya teman-teman kalau dia longsor ya wajar aja menurut saya gitu ya kan karena udah naik tinggi secara valuasi sangat mahal gitu. Lebih baik ya masukkan sini aja uangnya. Nah, tapi ini ya nggak kayak brand ya, ya lama gitu yang kayak gini tuh kadang kalau belum sentimennya masih belum naik ya lama. Tapi secara umum juga dia Harta nih Gajah Tunggal ini bagi dividennya lumayan ya, cukup besar ya teman-teman ya. Nah, untuk harta di sini lihat arus kasnya masih minus ya. Karena kalau kita lihat dari sisi trade balance-nya dia eh, untuk penjualan emas kadang kita dihutangkan dulu nih teman-teman ya. Jadi kita kirim barang ke sana nanti pembayaran berapa bulan kemudian. Nah, mungkin posisi saat ini cash flow-nya masih minus, tapi secara umum
operasional masih cukup oke teman-teman ya. Nah, si Harta juga ini ada sedikit utangnya ya di atas dari modal, yaitu lebih dari 1 triliun ya teman-teman ya. Jadi modalnya dia 1,9 ya, sedangkan untuk hutang dia 2,9 triliun gitu. Jadi ini menjadi catatan juga teman-teman, walaupun market cap dia 1,7 ya, masih di bawah gitu, tapi hutang dia juga cukup besar. Nah, hutangnya ini juga dalam komponen emas ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam bentuk uang, tapi ini yang menjadi plus juga nih gitu ya. Jadi kalau lihat komponen hutang nih agak tricky juga nih teman-teman. Coba coba cek teman-teman, hutang dia ini sebetulnya dalam bentuk apa ya. Kalau saya lihat sih dia dalam bentuk persediaan emas ya teman-teman ya, persediaan emas ya. Jadi lebih murah dibandingkan kita ngutang dalam bentuk uang, apalagi bentuknya dolar ya. Nah, itu jauh lebih riskan dan bunganya juga lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau utang dalam bentuk barang, emas posisi ini ya mungkin nggak terlalu signifikan ya terhadap pembiayaannya. Jadi ini masih masih bisa ditolerir sebetulnya ya, tapi cash flow-nya dia yang agak minus teman-teman. Nah, yang bagus itu dari sisi return on equity-nya dia. Ya, ini kuartal 3 aja, ya ROE-nya udah 18% teman-teman ya. Nanti full year bisa jadi naik lagi. Jadi untuk ROE ini dia udah masuk ya teman-teman ya. Itu. Jadi bagus nih untuk ROE-nya, return on equity-nya 18,3%. Oke ya, untuk harta menurut saya untuk value investing nih untuk Warren Buffett nih agak cocok atau cocok teman-teman ya. Selanjutnya ada United Tractor. Ya, ini anak usaha dari Astra International atau grup Astra ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama nih. Aset dia itu 153 triliun. Sedangkan dihargai oleh market atau market kapitalisasinya itu 90,9 triliun. Jadi masih ada margin of safety yang cukup besar ya teman-teman, yaitu 60 triliunan. Ini ya menurut saya wajar sih. Jadi walaupun harga saat ini, atau ini harganya udah 24.000 loh, kok nggak terlalu mahal gitu ya, atau mahal gitu kan. Ya secara harga emang segitu, tapi kan dari sisi oh, value-nya ya segitu masih murah ya teman-teman. Jadi masih ada upside yang mungkin di kisaran level 30 atau 35 40 ya, 40.000 mungkin udah masuk ke sini. Asetnya udah sama ya teman-teman gitu. Jadi 40.000 ini sudah sama mungkin dengan nilai aset dia. Maka kemarin wajar dia masuk target tertingginya 40.000 ya untuk UNTR ketika tahun 2022 atau 2023 nih saya lupa itu UNTR teman-teman. Nah, cash flow dia nih yang bagus nih teman-teman ya. Secara umum dia cash flow-nya terjaga ya. Jadi dia punya cash yang cukup kuat. Maka ketika ada akuisisi kemarin ya 1 triliun ya nggak apa-apa menurut dia, cukup segitu sangat murah ya. Karena cash flow dia 27 triliun nih teman-teman, besar ya. Menurut saya daripada beli yang saham aman, yang mending masuk ke WNTR ini ya. Dan udah pasti dia bagi dividen tiap tahun teman-teman gitu. Dan banyak kok investor yang masuk sini dan merasa cuan ya, dan juga ya lumayan dari dividennya ya teman-teman. Bisa dilihat nanti dividen historisnya seperti apa. Ini hutangnya kalau kita lihat sama ya dengan modal, ini selisih sedikit tapi ini cukup oke teman-teman. Hutang dia ya. Nanti tinggal di breakdown lagi nih untuk hutang yang kira-kira berbunganya berapa, dan biasanya juga ada afiliasi dari grup juga berapa teman-teman ya, itu biasanya lebih murah tuh. Nah, ini yang menarik yaitu dari sisi ROE-nya ya. ROE tinggi sekali nih 27% teman-teman ya. 27%. Sorry, ini harusnya T ya. 15T dibanding 74T ya. Jadi dia 15 triliun nih dalam kurun waktu 9 bulan ya. Dia udah cuan 15 triliun. Jadi secara operasional WNTR menarik ya teman-teman ya. Gitu. Dan terakhir adalah WIM. Wismilak ya teman-teman ya. Nah, Wismilak ini disebutnya sebagai overvalue sebetulnya ya. Tapi overvalue emang iya. Tapi kalau kita lihat ya agak wajar, masih agak wajar ya karena dia nggak terlalu jauh nih dari market cap dia. Tapi ya ini udah cukup mahal ya, aset dia 2,8,
sedangkan market cap dia 3,7 gitu ya, 3,7. Bahkan dia ketika naik harga tertinggi di level 3 ribuan ya teman-teman ya, Wim, itu kan dia udah 2 kali loh dari asetnya. Jadi itu aset apa market capnya dia dihargai hampir 5 triliun ya teman-teman ya untuk Wim ya gitu. Maka Wim ini menurut saya sih udah mulai naik ya. Jadi kalau ada koreksi wajar mungkin sampai harga 300, 400 ya atau maksimum 500 ini menarik nih Wim ketika harga itu ya. Nah, maka di situ ini tahun 2022 banyak tuh di harga 500 ya. Banyak yang masuk juga multi bagger nih sampai 3.700. Karena ketika itu dia dihargai market cap-nya itu murah ya. Mungkin kisaran 1 triliun kalau nggak salah. 1 triliun ya. 1 triliun aset dia 2,8. Dan yang bagusnya itu dia ketika pandemi ya justru ini dia dari sisi kinerja meningkat nih teman-teman. Nah ini yang menjadi trigger untuk dia naik nih. Jadi dia labanya itu ketika itu naik signifikan ya. Karena mungkin banyak pengguna rokok ataupun yang merokok itu pindah ke rokok-rokok yang lebih murah harganya ya. Nah WIM ini yang produksi di segmen itu teman-teman gitu. Kan kalau yang utamanya kan ada HMSP dan juga Gundang Garam ya. Nah dia masuknya ke yang middle itu teman-teman. Nah, cash flow dia cukup terjaga teman-teman ya, 329 miliar. Ini hutangnya lebih kecil justru ya dibandingkan dengan modal. Jadi ini cukup menarik teman-teman. Tapi kalau lihat harganya sudah mulai over value ya. Jadi saran saya kalau mau masuk nanti nunggu koreksi ya. Ini juga udah koreksi tapi masih tunggu minimal sampai asetnya sama lah dengan market cap gitu teman-teman. Nah, yang paling menarik sebetulnya dari WIM ini yaitu tadi ROE-nya ya teman-teman ya. ROE-nya ini besar yaitu 32,9% atau paling tinggi di antara 4 saham ini teman-teman ya. Itu. Jadi dengan melihat kalkulasi ini ya teman-teman bisa menyimpulkan sendiri nih kira-kira mana yang paling layak untuk kita koleksi untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Nah, nanti tinggal teman-teman cocoknya di mana gitu ya. Saya lebih fokus mungkin ke harta atau boleh atau saya suka UNTR nih gitu ya. Nah, gitu karena secara dividen dia bagikannya cukup besar 80% contoh gitu ya. Ya nggak apa-apa. Tapi pada prinsipnya ini yang perlu kita tangkap ya teman-teman atau perlu kita catat untuk melihat performa perusahaan berdasarkan ala Warren Buffett. Ini udah data ini udah ada ya teman-teman ya di aplikasi Bright di financial statement nanti tinggal cek semua datanya ada teman-teman. Baik, mungkin itu aja untuk sore hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Cut. Oke, makasih Kang Toto penjelasannya terkait strategi investasi ala Warren Buffett ya. Tadi ada beberapa apa namanya strategi yang udah disampaikan cukup banyak ya. Kalau misalkan kita perhatikan tadi ada lebih kurang itu ada 9 ya. Cuman tadi di akhir Kang Toto udah menjelaskan strategi yang ala kuantitatifnya nih, yang terkait Ya, margin of safety, kemudian terkait arus kasnya, yang arus kas operasi gitu ya, kemudian yang return on equity ya. Dan di aplikasi Bryce itu juga udah ada kemudahan ya Kang Toto untuk bisa tuh. kita apa namanya menggunakan strategi tersebut terus mengolah informasi yang ada di aplikasi Bryce melalui analisa fundamental di bagian analisis ya di bagian laporan keuangan tadi bisa di summary lewat tabel yang kayak tadi buat kita belajar misalkan pelan-pelan mencari saham-saham yang kira-kira sesuai dengan kriteria strategi ala Warren Buffett. Mungkin selebihnya strategi-strategi yang sifatnya kuantitatif ya yang mungkin harus lebih apa namanya harus tidak ikut-ikutan gitu ya, tidak FOMO. Kemudian kita harus memanfaatkan peluang ketika misalkan terjadi koreksi, terus terjadi krisis gitu ya. Kemudian juga kita harus menggali banyak informasi sebenarnya ya. Jadi nggak sekedar hanya melihat laporan keuangannya, tapi kita juga harus lihat
siapa sih yang berdiri di belakang perusahaan tersebut contohnya, atau siapa pemimpin perusahaan tersebut, kita harus kenal juga dengan orang-orang yang ada, orang-orang yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut gitu ya. Mungkin lebih ke analisa kualitatifnya seperti itu. Nah, mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nih Kang Toto. Iya. Coba saya cek dulu kolom chat ya. Kolom chat ada yang bertanya terkait eh, eh, ini Terkait Hidayat reksadana ya. Hidayatullah. Hidayatullah ya. Oh iya, iya, iya. Oke, ini terkait reksadana. Mungkin lebih jelasnya ada beberapa pertanyaan, mungkin kita coba berikan satu persatu. Pertanyaan pertama itu, eh, apakah portofolio reksadana yang saya miliki saat ini bisa buat jangka panjang? Jika bisa, nanti misalkan mau 3 tahun lagi saya kembali reksadana saya yang dimiliki tersebut, apakah bisa seperti itu, Kang Toto? Oke, saya izin sharing ya. Tapi ini lobet sih, Mbak Intan. Saya izin untuk ambil casan dulu ya, sebentar. Oke, boleh. Sebentar. Nah, ini pertanyaannya cukup menarik ya, Sobat Breeder, terkait apa namanya reksadana yang dimiliki oleh Kak Hidayatullah. Nah, apakah produk untuk jangka panjang, misalkan di atas 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, seperti itu ya? Atau hanya bisa untuk jangka pendek saja gitu ya? Mungkin nanti kita lihat lagi nih tipe reksadana yang dibeli oleh Kak Hidayatullah seperti apa gitu ya. Jadi nanti bisa kita klasifikasikan baiknya ini untuk jangka panjang atau jangka pendek gitu. Oke, mungkin Kang Toto juga bisa menambahkan lebih lanjut nih. Sebenarnya untuk produk reksadana itu bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bisa jangka menengah. eh, Mungkin itu juga sambil kita apa namanya display produk-produk reksadana yang ada di aplikasi Bright-nya ya. Ya, pertanyaannya menarik nih ya, Pak Hidayatullah. Jadi kalau kita langsung saja nih, mungkin saya cek langsung ya di aplikasi Bright. Jadi teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, reksadana itu sebetulnya ada 4 jenis ya. Ini ada jenis. Jadi kita harus tahu dulu kenapa kita harus beli reksadana. Nah, kita sebelum kita beli, maka kita harus riset dulu nih reksadana ini apa sebetulnya. Nah, reksadana ini kan dana pengelolaan ya. Jadi uang yang kita taruh di situ itu dimasukkan kemana gitu ya. Nah, kita harus cek di sini. Oh, ternyata ada 4 jenis nih. Ada reksadana pendapatan tetap, ada campuran, pasar uang, dan juga ada reksadana saham. Hmm. Nah, dari keempat ini semuanya punya karakteristik macam-macam teman-teman ya. Sorry teman-teman. Jadi dari 4 ini kita harus tahu dulu bahwa di sini eh, keempat ini punya karakteristik dan juga tujuan masing-masing gitu. Jadi kalau kita lihat reksadana pasar uang, ini adalah reksadana yang jangka pendek teman-teman ya. Karena uang apa yang kita simpan itu dimasukkan ke obligasi jangka pendek gitu. Maka di sini cocok nih buat teman-teman parkir uang sementara itu di reksadana pasar uang gitu kan. Nah, selanjutnya yaitu adalah reksadana pendapatan tetap. Nah, ini seperti kita obligasi teman-teman ya. Nah, obligasinya bisa agak jangka panjang nih, mungkin bisa lebih dari setahun ya teman-teman ya. Nah, maka kita investasi di sini itu baiknya itu di kisaran waktu ya lebih dari 1 tahun, tapi tidak lebih dari 5 tahun teman-teman ya.
Itu simpelnya ya teman-teman ya. Jadi ini kita harus memberikan itu sesuai dengan proporsinya. Artinya uang yang kita masukkan ini kemana sebetulnya diinvestasikannya. Nah, kali pertanyaan nomor satu, portofolio saya reksadana yang saya miliki bisa dibuat jangka panjang dan jika bisa nanti 3 tahun lagi saya akan menjual reksadananya yang saya miliki. Ya, berarti Bapak cocoknya bisa aja ke Pak reksadana pendapatan tetap. Kalau 3 tahun ya, menurut saya 3 tahun ini menengah ya, gitu. Kalau jangka pendek kan di bawah setahun. Ini kalau kisaran 1 sampai 3 tahun atau sampai 5 tahun itu masuk bisa ke pendapatan tetap bagus ya teman-teman, gitu. Nah kalau yang mau campuran itu bisa dilihat di sini. Ini biasanya masuknya banyaknya saham ya teman-teman ya, yang campuran tuh. Ya kita bisa ceknya nanti detailnya ya. Kira-kira dia masuk kemana gitu. Paling banyaknya gitu campuran itu. Ini lebih jangka panjang juga nih seperti saham ya. Nah kalau reksadana saham itu cocoknya di atas 5 tahun gitu. Karena secara teorinya kan untuk saham itu kita untuk yang blue chip itu bagusnya di kita keep itu lebih dari 5 tahun teman-teman. Ya untuk jangka panjang lah pada dasarnya. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor satu yang Pak Hidayatullah ya, jadi baiknya masuk ke reksadana pendapatan tetap. Ini mungkin lebih tepat ya dibandingkan pasar uang. Kalau pasar uang kan returnnya cuma 4,7% itu. Kok kenapa nggak ke saham? Ya silakan aja ke saham, tetapi kan nanti ada fluktuasi Pak. Nanti. Nah, ini mungkin lagi marketnya lagi bagus ya, ini reksadananya lagi bagus. Tapi nanti ketika ada koreksi saham yang masif ya, seperti krisis kemarin, ya maka sahamnya pasti akan turun tuh. Jadi saya kira lebih pasnya di reksadana pendapatan tetap ataupun masuk ke obligasi. Nah yang kedua mungkin langsung Mbak Intan ya, saya bacakan ya. Di sini konon katanya reksadana buat jangka pendek 1 tahun itu sudah dijual kembali. Apakah itu wajib dijual atau bisa ditahan sampai 3 tahun? Oke. Nah, Bapak beli saham yang mana nih? Beli reksadana yang mana nih sebetulnya ya? Nah, kalau reksadana contoh gini, Bapak beli reksadana pasar uang. Ini kan teorinya kan kita holdnya tahun itu ya, tapi bisa nggak buat 5 tahunnya bisa gitu. Jadi kalau kita nggak dijual ya terus dia, karena uangnya itu akan terus digulingkan. Contoh nih, si MI-nya ini masukin ke obligasi BRI contoh ya, yang tenornya 3 bulan 1 tahun itu ya. Nah kan ketika sudah jatuh tempo beres, nah si MI ini akan mencari obligasi yang lain gitu, akan langsung di switch ke obligasi yang lain. Maka prospektusnya juga akan berubah. Nah seperti itu. Jadi kita nggak usah repot harus nyari obligasi yang lain gitu, karena yang akan mengatur nanti si manajer investasi gitu. Jadi kalaupun konon yang reksadana pasar uang kita hold sampai 2 tahun, apakah bisa? Ya bisa. Itu sangat mungkin ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Cuma sayang aja returnnya kan cuma segini gitu. Nah alangkah bagusnya sih masuk ke pendapatan tetap gitu. Itu aja sih yang menjadi concern itu ya Pak Hidayatullah. Untuk pertanyaan yang nomor dua. Nah yang nomor tiga adalah pada halaman web Redbright bagian account and report, menu portofolio, dan reksadana ada informasi nilai perolehan. Apa rumus nilai perolehan? Saya kaget karena nilai hari ini lebih kecil dibandingkan dari hari sebelumnya. Saya kaget turun. Kalau besok turun lagi bagaimana gitu ya. Saya lihat nilai aktif bersih terakhirnya sudah naik loh. Tapi nilai perolehan turun. Terus tolong tulis rumus nilai perolehan di papan tulis ya. Oke, nilai perolehan ya. Saya kebetulan nggak ada di sini reksadana ya. Bentar. Potensi imbal hasil. Bapak, saya perlu tahu dulu sih. Bapak ini punya reksadananya yang mana? Ini kemungkinan Bapak masuknya ke reksadana campuran ataupun saham ataupun masuknya ke reksadana pendapatan tetap ya. Karena reksadana pendapatan tetap juga kan fluktuasi teman-teman ya. Jadi jangan dianggap itu
nggak ada fluktuasi karena harga bond di sekunder kan fluktuasi juga gitu. Nah, wajar aja sih Pak kalau saya lihat sih untuk fluktuasi kayak gini gitu ya. Jadi kalau hari ini naik, besok ternyata turun, maka dia underlying atau nilai dari investasi itu juga mengalami penurunan. Contohnya di saham gitu ya yang paling terlihat gitu ya. Jadi kalau sahamnya hari ini turun ya, itu akan terlihatnya besok karena NAB-nya itu akan ditutup setelah jam 2 kalau nggak salah ya. Nah, itu. Jadi nanti terlihatnya itu nilai aktifanya itu yang kemarin, Pak. Gitu, kalau untuk hari ini ya. Nanti kalau beli hari ini ya itu adalah penutupan NAP yang kemarin sebetulnya teman-teman. Nah, saya tinggal perlu lihat dulu nih portofolio Bapak ada portofolio apa aja ya gitu. Saya mungkin kembalikan dulu ke Mbak Intan ya. Siap, Kang Toto. Jadi mungkin nih nanti lebih enaknya konsul langsung sambil Sobat Breeder capture nih portofolionya ya, atau bisa dicek langsung nanti di sistem seperti apa. Karena kalau terkait nilai perolehan dan nilai aktiva bersih ya untuk reksadana, kalau misalkan ada kenaikan dan penurunan, itu juga akan ngaruh ke nilai investasi awalnya ya. Jadi kalau misalkan ada kenaikan atau penurunan, juga di situ biasanya ada informasinya, ada informasi terkait misalkan pembelian awal di berapa, kemudian nanti terlihat di situ nilai asetnya berapa pada saat ini. Kalau misalkan di bawah nilai pembelian awal berarti ada penurunan gitu ya. Kalau misalkan di atasnya berarti asetnya bertumbuh gitu ya. Lebih jelas dan lebih clear-nya nanti bisa screenshot aja dan japri ya, bisa ke Kang Toto atau ke saya juga nanti biar dicek langsung ini secara sistem seperti apa. Oke, itu pertanyaan dari Kak Hidayatullah. Mungkin barangkali Sobat Breeder selainnya nih ada yang ingin bertanya secara langsung, boleh open mic aja atau nanti kalau misalkan mau di chat, di kolom chat juga boleh. Mau terkait tadi strategi ala Warren Buffett, kemudian investasi jangka panjang, atau juga mau konsultasi portofolio sampai dengan penggunaan aplikasi Brex juga boleh ditanyakan ya. Ya, eh, mungkin sedikit ya, Mbak Intan buat yang Pak Hidayatullah bisa cek ya di situ brokernya siapa nanti apakah saya apa Mbak Intan atau tokoh yang lain ya teman-teman itu bisa langsung dicek ya. Mungkin Pak Hidayatullah bisa cek nanti sales name-nya siapa itu tuh brokernya nanti itu bisa dikonsultasikan lebih detailnya itu. Contohnya di sini tadi Bapak pertanyaan-pertanyaan ini bagus ya. Nah, tapi lebih lebih enaknya bisa langsung fokus bisa langsung konsultasikan dengan brokernya gitu. Ataupun nanti iya sih yang brokernya aja lah biar lebih langsung teman-teman. Itu Mbak Intan ya. Oke, mungkin nih nggak ada pertanyaan lagi nih Kang Toto. Udah jam Siap. 4:10 juga. Kita menuju post closing ya. Hari ini Iya, indeks harga saham gabungan tutup di level berapa? Turun ya, turun Hmm, 0,58% ya ternyata ya, minus empat puluh iya dua poin di 7.200 ya. pas ya 7.200 ya Oke, portofolio. mungkin barangkali kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi, untuk webinar sore kali ini bisa kita sudahi. Terima kasih buat Bapak, Ibu, dan Sobat Breeder yang sudah hadir, buat Kang Toto juga yang sudah berbagi nih terkait ilmunya, strategi ala Warren Buffett, dan beberapa tadi pilihan saham yang bisa kita perhatikan ya secara fundamental. Oke, sebelum menutup webinar kali ini, mungkin dari Kang Toto ada informasi tambahan lagi? Ya, sedikit ya Mbak Intan bahwa Warren Buffett ini fokus ke jangka panjang.
Jadi teman-teman hiraukan untuk analisa mungkin jangka pendeknya ya. Tetapi prinsipnya cari momentum yang pas ya. Jadi kita selain menemukan perusahaan itu, contohnya nih tadi tadi 4 saham tadi, tinggal cari momentum yang pas, gitu kan. Terus apakah dia pas lagi koreksi, apakah pas lagi mulai booming nih sektornya. Contohnya mungkin EV nih udah mulai bagus gitu ya. Mungkin bisa bisa koleksi saham-saham tambang seperti UNTR yang ada kaitannya dengan nikel gitu. Ataupun nanti suku bunga mulai turun, bisa kita koleksi saham-saham yang relate dengan bank gitu ya. Jadi itu cocok gitu. Ya pada dasarnya kita lihatnya situasi ya. Karena Warren Buffett juga tadi masuk saham energi itu ketika harga minyaknya sudah mulai naik gitu. Jadi nggak halus melulu sampai puluhan tahun kita nggak pernah take profit, ya pasti harus ada take profit juga teman-teman. Artinya switching untuk pindah sektor itu perlu dan itu update terus ya. Mungkin itu Mbak Intan. Siap, makasih Kang Toto. Dan juga biasanya mereka kalau misalkan mendapatkan dividen itu akan diinvestasikan kembali ya Kang Toto ya. Jadi kan ada sebagian mungkin kita kalau dapat dividen kita tarik nih dividennya, tapi Mm-mm. kalau misalkan jangka panjang biasanya diinvestasikan kembali untuk menambah kepemilikan. Ya Oke, cukup betul. menarik. Terima kasih Sobat Breeder dan Insan Bulian. Terima kasih Kang Toto sebagai narasumber untuk webinar sore kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya di hari Senin di jam 3. Happy trading, happy investing, dan selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore, thank you.